Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Muslimin, muslimat, hamba Allah jamaah salat subuh Masjid Jami' yang mulia, senantiasa kita memuji Allah Azza wa Jalla, berharap dan benar-benar raja, artinya mendambakan pada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah berkenan sebagaimana doa yang kita ucapkan, wa ballighna Ramadan. Allah memberikan kita kesempatan panjang umur, mendapatkan kesempatan ibadah dalam bulan suci Ramadan yang insya-Allah beberapa hari lagi kita akan menyongsongnya. Pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita menyampaikan salat wa salama atas bimbingannya, mauidahnya, bagaimana nantinya kita akan memetik siang dan malam seefektif dan sebaik mungkin sehingga Ramadan itu menjadikan kesan amal yang terindah bagi kita semua. Karena boleh jadi di antara kita dan sudah banyak saudara-saudara kita yang tidak sempat lagi berRamadan nanti bersama dengan orang-orang yang masih diberi kesempatan. Kita pun tidak mengetahui adakah nanti sampai usia atau belum, tapi tetap kita berdoa, tawil umurana wa ballighna Ramadan. Tunggu-tunggu guru-guru kami, hamba Allah jamaah sekalian yang mulia. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan, merujuk pada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam kita bekerja ini, dalam kita beraktivitas, dalam kita merespon sesuatu, dalam kita menindaklanjuti sesuatu, itu ada hal yang lamban atau lambat, ada hal yang cepat atau segera. But cepat, kalau terlalu cepat, itu dalam bahasa kita disebut dengan but gerebak-gerebu. Gerebak-gerebu, kerak-keruk, gerebak-gerebu, gabu hana mampu. Itu pekerjaan yang ajlah namanya. Pekerjaan yang sangat bersegera sehingga tidak mapan untuk dilakukan. Dan al-ajlatu itu, ajlah dalam agama itu pekerjaan yang tidak baik. Karena ajlah itu datangnya daripada syaitan. Dalam hadis disebutkan bahwa al-ajlatu, bersegera-segera itu adalah minasyaitan illa fi khamsah. Kecuali yang boleh bersegera, artinya segera ditindaklanjuti, itu dalam hal yang 5. Fa innaha, karena yang 5 ini min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah ajaran, anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang 5 itu adalah dalam keseharian kita, alhamdulillah sudah kita lakukan. Sebahagian sudah sangat memahami ini, mungkin melakukan pun barangkali tidak tahu bahwa itu perintah Nabi, tapi dilakukan sudah. Karena sebahagian pekerjaan kita ini kita lakukan tanpa tahu itu adalah sunnah Nabi. Sebenarnya dilakukan sudah. Seperti kita pakai sandal dimulai dari sebelah kanan. Sebenarnya itu sunnah Nabi. Kami yang legok ni kan bukan sunnah. Masuk belah hunan. Kan si kamu rasa masuk belah hunan. Yang jawaban ni tengok. Padahal memang Nabi menganjurkan sebelah kanan. Jadi dilakukan sudah benar, cuman konsep tidak diketahui bahwa itu benar sesuai dengan hadis Nabi. Baik, yang pertama al-awwal, it'amud dhaifi. Sunnah kita bersegera, standby kalau perlu, yaitu menghidangkan makanan kepada tamu yang hadir.
Yang sunnah Nabi. Nabi siapapun yang hadir bertamu kepadanya itu selalu diawali dengan memberikan hidangan atau sajian. Jika dianggap itu adalah tamu yang betul-betul memang ingin menemukan Rasulullah. Kan sudah kita lakukan sebagai orang Aceh, apalagi kita sangat suka, gemar menerima tamu, datang tamu, kalau mengeduk itu sudah sunnah Nabi. Bahkan di tempat-tempat kita lihat acara seperti pesta, kalau kita datang, kedih lah tunggu kedih, kalau tunjuk lah juga kedih bak meja makan ni leh. Kan taduk leh, ente taduk, yang kau betul. Yang baik nak mak jamai, nah duk leh pun kabuk tak kauri. Yang baik, biarkan tamu mencicipi hidangan dulu. Alian taduk, tak pegah tak habah. Tapi judul yang enggak bacut, baik tu ruang enggak. Ente taduk. Ibang kali kauri biar taduk leh. Jit tak kun, kupu kabuk tak nuh, taduk leh, nyanjut. Yang baik dikun kupu kabuk tak kaudi, dua-dua ile nyanje. Karena it'am ta'am itu ditakdimkan. Artinya dipercepat bagi tamu yang hadir, setelah itu baru tamu itu mau ngobrol, wawancara dan hal-hal yang lain. Itu yang pertama secara singkat. Yang kedua, wasani wa tajhizil mayyiti. Sudah juga kita praktekkan insyaAllah. Mempercepat prosesi tajhiz mayat. Tidak bagus mayat itu diperlambat-lambat prosesi tajhiznya. Bahkan ada hadis Nabi, asri'u bil janazah. Percepatkanlah prosesi jenazah. Hana payah trip. Sedapat mungkin cepat. Kita misalnya ada orang yang meninggal di malam hari, pengumumannya di waktu subuh, sudah betul agak cepat. Pengumuman biopol malam ke hana urun dengar. Yang tengah-tengah malam pun biasa subuh diumumkan. Karena subuh orang sudah bangun dan banyak yang tahu atau diberitahukan pada orang sekitar. Pokoknya kalau pengumuman biasa yang kawai. Percepat juga namanya. Kemudian tajhiznya, memandikannya, rata-rata sebelum jam 9 itu sudah salat jenazah. Ada je baik lewat puasa pura. Kadang-kadang jenazah dari semalam sudah meninggal. Orang-orang sudah pada datang di pagi hari, berkumpul hinan ke halaman rumah meninggal, bahkan dengan berbagai pakaian profesi. Pegawai-pegawai kamu kumpul hinan membajai pegawai. Polisi-polisi kau berkumpul, tentara-tentara berkumpul di rumah orang meninggal, itu semua sudah siap berbagai orang. Kan kau tanyang-tanyang tu, kiban ka jenazah kali ke mana? Pegah poduan tu. Ini tidak anjilah namanya. Nah, pegah tu poduan baru. Kiban namanya kata jak nak sembahyang jenis dan hari. Berkilung puasa kurang tak preh. Lumrah kan duduk barang 1 jam di tempat orang meninggal, lumrah. So, puasa kurang. Jadi maunya jangan diperlambat. Ya kan? Kemah tu kebahan ada tu. Duan tu. Ulam semana main anak 4. Ya kata hek tu. Padahal sudah dibuat pelatihan kemarin di Dinas Syariat sudah beberapa kali. Mudah-mudahan diefektifkan. Tidak ada satu, ada yang lain. Hanya orang kampungnya pihak orang kampung lain sesegera mungkin. Jadi ajlah itu termasuk pada tajhiz mayat. Maka oleh karena itu harus siap dan standby. Apalagi kita hari ini sudah sangat mudah. Dengan adanya kegiatan-kegiatan kampung, dengan ada biaya-biaya kampung dengan berbagai macam nama. Hana lega bu umah hana peng ya beliau kerinda, hana peng ya beliau tika siap saji ju. Pak Imon gedung ikat paket kan, sikana petugas. Ini bahagian daripada memperlancar syariat Islam, memperlancar syariat yang Allah, yang Nabi menyuruhnya demikian. Secepat mungkin, secepat kilat. Kemudian wa tazwijil bikri masuk dalam kategori 5 hal yang diperintahkan oleh Nabi dipercepat, dipersegerakan.
yaitu tazwijil bikri, menikahkan si gadis. Bikri, bikrun, perawan, kan gadis. Jadi giyu pernikah anak gadis, yang giyu percepatlah agama. Hana aturan, kalau tamat S2, hana aturan. Kalau menjik ke doktor, hana aturan. Kalau untuk cita-cita, hana aturan. Ada mesti kaitkan dengan fisik. Hai anak darah hana berkahwin karena ke orang lelaki orangnya ke kupres dumbu ni besutri le. Hana cerita. Ketika anak itu dianggap sudah dewasa dan ketika dianggap sudah ada yang meminang, yang berkhitbah, dan setelah dilihat ada kesesuaian dan ada kafaah, itu tidak bagus ditunda-tunda. Anak jadi lu pernikah anak gadis lu pakan. Awak tamat SMA lagi, mana kira-kira? Nya hana je ke syariat, hana je ke alasan. Ya terserahlah, yang penting tidak diperlambatkan. Pertanyaannya, kenapa sasarannya untuk bikir? Kenapa sasarannya untuk anak gadis? Sebab kalau diperlambatkan, ya seperti inilah keadaan kita. Anak-anak gadis kita yang duduk rata warung bersama dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Padahal dah berkahwin kali tadi. Ini bahagian daripada takjil, bahagian daripada persegeraan. Artinya di sini bukan juga mesti asal-asalan, tetapi dengan penuh pertimbangan yang jangan itu termasuk agenda keterlambatan. Kenapa bikir? Karena bikir masih berada penuh di bawah orang tuanya. Orang tuanya sangat paham mempertimbangkan itu. Bahkan hana pegat tazwijil sayyib, menikahkan anak jandanya. Anak janda hanali veto rinsi. Karena orang janda itu sudah paham akan pengalamannya. Itu tidak ayah. Gabuk dah dia perkahwin anak yang janda. Tentu ada jawaban tersendiri bagi janda itu. Ai kata ka janda orangnya hana lilintu tu. Apisah. Kan kawin lo maju gede, maksudnya ke khule urang si. Mang kai su oh liane ke baik ni karat ayah ke tak jerah ke rasa. Karena dia sebagai janda, maka janda persetujuan itu ada pada dirinya. Dalam hukum fikih, persetujuan nikah bagi janda itu dijawab oleh dirinya, oleh janda. Menyo anak gadis, persetujuannya itu dihitung pada diamnya sekalipun. Karena istilah diam itu tanda setuju. Nyan hidup ba anak gadis yang kena pernikah. Menyo yang lain hanya terjemah setuju. Putung i mutiji baro ku i mumsi ge i mana kena pu. Berarti yang setujunya kan ada porsinya, di mana itu maksudnya diam adalah setuju. Maka hadis menyebutkan tazwijul bikri, menikahkan anak gadisnya, bukan menikahkan anak-anak yang sudah jandanya. Dan di sini juga tidak disebutkan tazwijir rijal, menikahkan pemudanya. Hanazid, karena pemuda itu mesti ada persiapan. Azira anak muda, ditayang dia anak muda. Tayang dia, apakah nak kawin ni kata kamu muda dia, kau mu kalep lu pakai. Kau mana ya? Lu pegak persiapan le, tapi lu kau urang tanggung jawab, lu kan terjuk ke kepala rumah tangga. Thai lu kawin tu dumpu bak drone kenjerahan tu lu persiapkan diri le. Anak pupunya. Itulah jawaban yang benar. Karena manistata'a minkumul ba'ah, siapa yang sudah punya persiapan menikah, al-ba'ah di situ adalah kemampuan mengayomi keluarga. Ditujukan kepada pemuda. Falyatazawwaj. Jadi pemuda kawin itu tidak boleh segera. Pemuda kawin itu adalah menanti kesiapannya untuk al-ba'ah. Sedangkan dalam hadis buno, segerakan kawin anak gadismu. Bahkan anak gadis mah nak ditunda.
Karena anak gadis tidak perlu ba'ah. Urinang hana pakai-pakai di mailon tu ibu ana hana gak kenyan li anak gadis. Karena dia sebagai ibu rumah tangga dan dia sendiri dinafkahi oleh laki-laki. Nah, inilah bagaimana kita lihat indah sekali yang disusun, yang diatur oleh Nabi ketika disuruh menikah segera, tidak ditujukan kepada pemuda-pemuda yang belum siap. Punya pemuda-pemuda yang belum siap juga menikah, menikah ikah bawai dalam tengah kot. Belum apa-apa sudah berantakan. Jadi ditujukan kepada anak perempuan karena anak perempuan ini adalah orang yang ditanggung nafkah. Walaupun pada akhirnya lebih berat udah huduh waknya dia tahu. Mang tayang bisa bacut. Lintu wewe aki macam bo jaga. Egaknya tadi pak jaro tupah ke muka. Mambuk bubut. Hai kakak sebab kamu jejet je dua ke. Lagi pula diawali dengan rasa ya saling keduanya itu adalah menyetujui, tidak masalah. Tapi terasa kasihan juga kalau perempuan itu membanting tulang sementara suaminya itu ada, tapi istrinya dimajukan pada barisan depan dalam hal mencari nafkah. Ini kekeliruan. Kemudian yang berikutnya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada tajwizun nikah. Ini kalau yang tadi saya kira sudah banyak kita amalkan. Leh macamnya. Yang boy agak gehal macut. Wa qada'id daini. Bayar hutang. Nyan mekara macut. Nah, kebanyakan di antara kita ini sangat mudah berhutang, sangat susah bayar hutang. Cepat-cepat minta hutang, lambat-lambat bayar hutang. Melambatkan bayar hutang ini perbuatan yang tidak baik. Maksudnya adalah hutang-hutang yang tidak berkaitan dengan mekanisme, tidak berkaitan dengan sistem. Agak tidak baik dalam pandangan agama. Hutang pribadi itu telat apa ya? Maksudnya nak hutang pribadi ngop hutang peng ada juta apa? Minggu ke untuk lom bayar. Yang mengetanya yang tak nyampe jam bayar, draw dah si pegah ju. Insya-Allah minggu ke untuk lom bayar luak setek draw na. Yang tanya kami minggu ke kiban. Kemudian kalau mikok pale di DPR, urusan peng pribadi tanya ngkok pale DPR. Ana urusan. Sebab peng utang pribadi, lain dengan utang negara. Kapan dibayar hutang? Oh, tunggu tahun anggaran baru setelah disetujui, dibuat dulu perda dan sebagainya, keputusan bayar hutang. Yang beda aja. Anjir dia cok pen tak ruah gero tu, ada sistem, mekanisme. Tapi hutang pribadi dengan pribadi, kapan dijanjikan segitulah dibayar. Atau menyampaikan keterus-terangan di awalnya. Nabi yang pinjam peng tak getah berapa penting pada 10 juta. Cumanya bayar lem beraju terus terang. Puak belah tu ke je. Beraju jelas-jelas. Puak belah tu ke nak bayar. Yang menan kakak sedekah juga orang 10 juta nya. Daripada mengikat perasaan. Dan rata-rata adalah orang-orang yang memberikan hutang kepada orang lain itu bisa merasakan perpecahan. Abu ngeh dua apa ke gara-gara hutang. Lehat-hat. Pembunuhan juga banyak gara-gara hutang. Kemudian putus silaturahmi juga gara-gara hutang. Menimbulkan fitnah juga gara-gara hutang. Maka hutang ini disuruh segerakan bayar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak mudarat orang yang sudah membantunya di awal-awal baik kita memberikan dia hutang. Wa ta'awanu ya 'alal birri. Saling membantu. Nah kemudahan, nah urang lagi hutang. Kita berikan kalau mampu itu sangat bagus dalam agama. Gak tetap. Tapi fui beban orang lain. Tapi ketika tidak dibayar hutang itu, maka itu satu pekerjaan yang menzalimi orang yang memberi hutang. Maka wa qada'ud daini itu bahagian yang dianjurkan oleh Nabi
hal yang mesti dipercepat. Oh, dong janji untuk ada kemukoh long bayar. Itu dari kampung. Duk kemukoh long bayar. Kenapa? Udah ada 2 orang jual padi, bayarkan hutang. Untuk ada tanggai sah long bayar bu, ini silah pegawai. Kenapa gaji? Kasihkan dia. Jadi baik lena program lain. Maka kalau tidak sanggup berhutang, mestinya hutang itu dihindari kecuali pada hal-hal yang urgent. Pada hal-hal yang betul-betul memang itu adalah mudarat. Tak berat penting peng. Akan mutang Pak Gop. Nak pu baru HP. Pu mutang. Nah, yang nak mu perlu HP. Gop menggeroi tampeng ya enggak mutang, ya belum HP baru. Padahal itu bukan hal-hal yang sifatnya primary. Kan yang paling utama. Hana HP baru, HP Tuhan kan jut sih. Mana orang berkaki pandai udepnya jamun kamu deremnya hana HP yang kumahnya. Kajut HP tu ha kajut. Dia pun tak baru dah nampai mutang mak gop. Ya perlu HP baru peng draw dah. Baik peng mutang. Nilainya gop, igop HP tu ha pakai. Niat mutang peng baknya ngah HP baru. Urang popeng mentang HP tu ha. Masa ada ni yang mutang kan HP baru. Yang kelih-lih ngairat masa cek. Nah, itu hal-hal yang menyimpang daripada apa disampaikan oleh Nabi. Yang terakhir, yang kelima, yaitu wat taubah ala dzunub. Kita bertaubat, memperbaiki diri, merenovasi diri, kembali pada Allah Azza wa Jalla, memohon ampun, itu hal yang segera dan sesegera mungkin. Dan ini juga sebahagian kita lakukan, maka nasihat orang-orang tua kita, apabila ada kesalahan, sesegera mungkin bertaubat. Minimal dengan beristighfar, mengucapkan astaghfirullahaladzim. Dulu orang-orang tua kita secepat mungkin menegur kita. Dia tanya ada pegah apa salah, hotel banyak-banyak tu, muda-muda masih kecil-kecil, langsung kalau salah, pukul pegahnya, mucap, langsung segera mungkin. Nyah je takun, untuk mengucap, untuk popoleh amat, untuk hana sesegera mungkin. Karena itu adalah taubat. Dan sebelum mati, makna segera mungkin, makna pertama sebelum mati. Makna yang kedua adalah segera setelah kita melakukan dosa. Sesuai dengan hadis Nabi, yaitu apabila seseorang melakukan kesalahan, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka hendaklah segera mungkin ia melakukan kebaikan. Semoga Allah menghapuskan kesalahan itu. Karuhana god bagi pegah. Cuba bahasa Aceh. Cuba. Jamun yang tanya cuba. Kelir untuk apa ke pegahnya? Ubi beur kentut. Ubi beur kentut. Nah, jadi babah kita yang tidak indah, bahasa kita yang kasar, orang-orang tua kita dulu meminta untuk bibir kita. Weng babah tu, bibir. Artinya dia ingin kita kembali. Inilah kira-kira konsep dan prosesi taubat dengan segera. Maka kena juga astaghfirullahaladzim. Ini menunjukkan bahwa anjilah perbuatan yang sesegera mungkin. Kalau makna yang utama adalah sebelum mati, maka Ramadan ke depan ini semoga kita tidak diberikan dulu oleh Allah SWT kematian. Kita mohon, tapi itu hak Allah. Semoga kita sempat beramal di bulan Ramadan, karena itu adalah bulan yang sangat agung, bulan untuk bertaubat, bulan untuk berbanyak doa. Bukan berarti di bulan lain tidak ada, sama juga. Tapi bulan Ramadan bulan yang terlebih sebagai sayyidus syuhur, maka kita bersegeralah, berajlah taubat terhadap dosa-dosa kita. Kematian tidak pernah menjanjikan tanggal berapa untuk kita, dan saudara-saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah juga tidak pernah seorang pun yang memberikan catatan kepada kita bahwa dia akan meninggal dunia. Meninggal dimanapun juga, kapanpun juga, rahasia itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang meninggal di tempat yang baik, tempat kebiasaan dia beribadah. Seperti pengalaman kemarin hari Jumat di Birun. Saat kebetulan saya jadi khatib, masuk ruang khatib, lalu panitia lagi kan ada sedikit susah begitu kan. Tunggu, nak urung meninggal saya. Apa urung meninggal lu tanya lu.
Nah, pakai duduk sajadah tiaknya kena tengah luar ambulan. Waktu azan 10 menit lagi kena azan Jumaat. Meninggal dia di dalam masjid karena dia selalu salatnya di masjid itu. Dan dia selalu mengambil saf depan, saf kanan depan, tapi langganan ni akhirnya Allah kan mencabut nyawanya di situ juga. Cukup meninggal, cukup indah sekali. Pas saya buka, rupanya sudah kawan saya, sudah abang letting saya yang di koran kemarin, ya, yang di Birun viral di Masjid Agung seorang jamaah. Setelah diputar CCTV, ternyata dia baru saja salat sunat. Salat sunat minta tamih, bak telefon nak tamih Masjid Agung Birun. Belum berapa menit, ada 30 menit bima geduk, langsung terjatuh. Orang menganggap dia itu istirahat karena apa kan? Yang perihatan, rupanya istirahat yang perih kiamat. Nah, ini ya ketika tidak tahu kematian. Semoga Allah mengakhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah di tempat yang baik sebagaimana orang-orang yang baik yang telah Allah perlihatkan sebagai contoh bagi kita. Demikian barangkali karena kita menyambut Ramadan, ke depan mungkin ya sudah masuk dalam bulan Ramadan, 2 Jumat yang akan datang. Artinya pertemuan subuh nampaknya ini adalah terakhir dulu sementara dengan saya, maka menyambut Ramadan saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mentazkiyahkan kita. Artinya membersihkan jiwa kita untuk menyambut Ramadan dan kita saling meminta dan juga saling memberikan kemaafan. Dan kata pemaaf. Amin ya rabbal alamin. Nyukan kau meninggal. Nah, cuman tilake maaf si belum meninggal. Itu bukan meninggal. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.